Ada filosofi zaman dulu kurang lebih begini. Wong urip sing digoleki iku jenang, dudu jeneng. Nah, kebalik ya. Orang hidup itu yang digoleki jeneng, dudu jenang. Orang hidup itu yang dicari adalah nama. Nama ini istilah. Ya. Bukan jenang. Jenang ini dodol atau kue. Maksudnya, hidup ini yang dicari yang utama adalah kualitas. Prestasi. Bukan makanan. Nah, kalau sudah punya kualitas, sudah punya prestasi, apalagi sudah punya nilai yang luar biasa, yang sangat value-nya tinggi, jenangnya, dodolnya, kuenya, makanannya sebagai istilah, itu otomatis akan datang. Ibu bapak yang kami hormati, saudara-saudari, para muda-mudi, para orang tua, para segenap hadirin warga Buddhis, suatu apresiasi, suatu kebanggaan bagi kita semua di hari libur, para ibu, bapak dengan segenap kekuatan, dengan segenap kemampuan, terutama yang belum terbiasa, di hari libur mau memunculkan semangat, upaya untuk belajar dan berbuat kebajikan. Karena belajar dan mengembangkan diri termasuk hukum alam apapun secara pribadi tidak bisa diwakilkan. Kita bertumbuh, kita berproses, kita berjuang, termasuk puncaknya kita berhasil, itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa nitip. Artinya kita memang harus belajar, kita harus berproses, kita harus memperjuangkannya. Di dalam Dhammapada, saya ingat ada syair yang menarik, 152, bukan nomor buntut, bukan. Jangan ditembak. Kurang lebih begini, apa sutayang puriso baliwado wajirati mangsani tasa wadanti panyatasa nawadati. Artinya kurang lebih begini, tentang usia tua memang. Sang Buddha menyatakan dengan sangat kritis karena beliau sudah melewati itu dan damaknya sudah dibuktikan oleh murid-muridnya. Orang yang tidak belajar akan menua seperti sapi. Dagingnya bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Suatu kritikan yang sangat jelas, sangat tegas bahwa kita memang harus berjuang. Apalagi yang muda-mudi ini perjuangannya punya privilege. Ya betul ya, privilege ya. Ya, biar rada kekinian ya. Wong deso ngomong privilege. Maksudnya apa? Punya orang tua yang support. Punya orang tua yang mendukung. Nah, kalau kalian muda-mudi punya orang tua yang mendukung, perjuangannya tidak seberat mereka yang tidak punya privilege. Privilege itu apa? Kuliah. Kuliah itu privilege. Apalagi Prasmul, mahal itu. Jelas. Orang yang bisa kuliah punya kesempatan membuka wawasan, punya kesempatan untuk relasi. Nah, kesempatan itu kalau digunakan dengan baik, sudah selangkah lebih maju ketimbang mereka yang tidak punya kesempatan itu. Tidak punya keistimewaan itu. Termasuk ketika berjuang karir,
Kalau orang tuanya support, jangan pernah ragu. Tentu dengan riset, dengan mempelajari terlebih dahulu, bukan asal. Kenapa? Karena dengan riset, dengan tanya, dengan diskusi, dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada, kemudian berjuang, misalkan gagal, bisa bangkit lagi. Kenapa? Karena punya privilege. Tapi yang tidak punya privilege, kalau sampai gagal, berat sekali untuk bangkit lagi. Nah, tapi dari dua hal tersebut, yang punya privilege atau tidak, tetap harus berjuang. Tetap harus berjuang. Yang punya privilege tentu punya kebajikan yang cukup. Sehingga punya kondisi yang sangat besar untuk lebih mudah berjuang daripada yang tidak memiliki keistimewaan. Tapi sama-sama berjuang. Nah ini, saya awal dulu baca Dhammapada itu, kesannya rodok nyelekit. Ya, kalau kita tidak belajar, kita akan menua. Pasti tua. Cuman tuanya nanti tua yang bermanfaat atau tua yang tidak bermanfaat. Nah, termasuk kita meluangkan waktu di hari libur untuk belajar dhamma dan berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan jangan terlalu jauh melompat berpikir ya. Ya, berbuat kebajikan tuh jangan terlalu lebay memahaminya. Berbuat kebajikan itu pertama buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Termasuk konsep cinta, ya. Cinta yang pertama itu untuk diri sendiri, tentu bukan narsis, bukan. Untuk diri sendiri. Kita tidak akan bisa mencintai orang lain dengan setulusnya, sepenuhnya, dengan sejati, kalau belum bisa mencintai diri sendiri. Tidak bisa. Kalau belum bisa mencintai diri sendiri, terus mencintai pihak lain, itu nanti posesif. Jadi kita belajar dhamma, kita berbuat kebajikan itu dalam rangka mencintai diri kita sendiri, karena tadi perjuangan kita tidak bisa nitip. Tidak bisa diwakilkan. Kalau ada pihak yang sungguhan, senyatanya bisa dititipi, bisa diwakilkan perjuangan kita, saya mau ngantri. Entah di mana daftarnya itu. Nggak bisa, kita sendiri yang harus memperjuangkannya, dan itu sesuai dengan hukum alam, selaras dengan sains, tidak bertentangan, harmonis, sebab akibat. Nah ini. Jadi kita belajar dan berbuat kebajikan sesungguhnya untuk diri kita sendiri supaya kita tua tidak seperti belum kompak ini belum. Iya. Kalau kita tidak belajar, kita pasti menua, pasti. Ya, kecuali mati muda. Kita menua, semua pasti menua. Tapi menuanya nanti berbeda. Menua bermanfaat atau menua tidak bermanfaat. Nah, salah satunya kita rajin belajar dhamma, salah satunya rajin ke wihara, itu dalam rangka investasi masa tua yang bermanfaat. Nanti akan beda. Kalau kita ketika tua, sepuh, sakit, nggak rewel. Pernah nggak ngeliat atau mungkin berpengalaman ngeladeni orang sakit? Pilih mana? Orang sakit yang rewel apa orang sakit yang manutan, yang anteng? Tentu pilih yang anteng. Kenapa? Ya kita juga capek. Ya, nyiapin makan, nyiapin minum, mandiin dan seterusnya. Ya kalau bisa kerja sama manut kan enak. Tapi ini nggak mau, itu nggak mau, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Ya. Udah ada robot belum yang gantiin itu? Suster. Ganti robotnya. Robot diomelin menang aja. Malah dibalas pakai kata-kata mutiara nanti. Tinggal dia download ChatGPT. Iya, dengan kita menua yang berfaedah, menua yang bermanfaat, menua yang bertumbuh, apalagi di dalam dhamma, nanti kita kelak tiba waktunya tua, sepuh, ya sudah tidak bisa lincah seperti waktu muda, kita akan menjadi tua yang bijaksana. Dengan kita terus belajar.
Jadi kita rajin ke wihara, kita rajin belajar dhamma, supaya kelak tiba waktunya kita tua, tua yang positif, tua yang luhur, tua yang menyenangkan, tua yang bahkan masih bermanfaat. Karena kita pasti tua. Nah ini hukum alam yang dijelaskan oleh Sang Buddha supaya kita bisa mengisi waktu-waktu yang ada, kelak tiba waktunya kita akan menghadapinya dengan mudah, dengan enteng. Jadi berbuat kebajikan itu sesungguhnya pertama untuk diri kita sendiri. Habis kerja seharian, capek lepek, mandi. Mandi baik gak? Baik. Capek kerja, lelah, haus, lapar, makan minum baik gak? Baik. Capek kerja, istirahat, baik gak? Baik. Tiba waktunya malam tidur untuk recovery, ya, untuk merefreshkan dan mengobati sendiri badan kita, baik gak? Pertanyaannya, untuk siapa? Untuk diri sendiri. Jadi sesungguhnya kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Kepada pihak yang terbantu itu, dia nyaman, dia happy, dia sembuh, dia bahagia, dia hilang lapar hausnya, dia gembira. Berarti kebaikan itu benar, tidak keliru. Kebaikan itu sesuai. Kebaikan itu selaras dengan hukum alam. Nah ini. Jadi kita memang harus belajar, harus berjuang. Apalagi zaman sekarang sudah ada teknologi. Sudah ada alat yang membantu kita untuk belajar dhamma. Bahkan, kayak saya kalau cerita ini ya di kota sih nggak masuk, ya, tapi kalau di desa masuk. Caranya apa? Ceramahnya di-download dulu. Wifi gratisan. Download, pilih yang bagus-bagus, itu udah di-download. Nah, ketika waktu me time, ya, tahu ya, orang kota tahu me time kan? Ya. Bukan mie, bukan makan mie. Ketika waktu kita relax, nah, kita mode pesawat, kita buka ceramah yang sudah kita pilih, irit kuota. Tapi ini orang desa ya, orang kota mau kuotanya melimpah-melimpah. Artinya apa? Selalu ada cara kalau kita mau berupaya untuk belajar. Kalau zaman dahulu, ini saya dapat cerita, karena bukan angkatan saya dapat cerita. Zaman Bante Kemasarano. Bien, berarti itu tahun 70-an. Tahun 70-an. Buku belum ada. Kalaupun ada, sangat terbatas. HP apalagi. YouTube apalagi. Jadi caranya lisan, mendengarkan dari senior, mendengarkan dari guru. Nah, belajar parita, paliwacana. Karena nggak ada buku yang seperti sudah sangat lazim, sudah sangat banyak saat ini, tulis tangan, pakai potlot. Tulis tangan. Belum hafal, tulis tangan. Terus pembinaan. Ingat, zaman dahulu transportasi belum secanggih sekarang. Ya, apakah ngojek, apakah ngebis dan sebagainya. Musim hujan, kehujanan. Sampai tempat kehujanan, dijereng semua, dijembreng, dijemur. Ya, hujan lepek. Termasuk tasnya kehujanan. Tasnya dibuka, tulisan paritanya luntur. Belum hafal. Coba. Sebegitu sulitnya zaman dulu belajar. Belum hafal dicatat kehujanan, luntur. Tapi ya ini. Seperti itu sulitnya zaman dahulu. Nah, zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kenapa? Semua sudah didukung oleh teknologi. Tinggal niat, tinggal sedikit upaya dan waktu yang kita luangkan. Supaya kita tidak menua seperti sapi. Dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Manusia beda dengan dia, manusia bisa belajar, manusia bisa bertumbuh, manusia bisa berupaya, manusia bisa berproses dengan baik, sehingga kebijaksanaannya bisa berkembang, bisa bertumbuh. Dan kebijaksanaan inilah
yang menjadi alat kita untuk menjalani hidup dengan baik. Hidup dengan bermanfaat, bahkan hidup dengan harmonis. Terlebih, kerap kali kita juga diingatkan di dalam Abinha Pacawekana. Kalau tadi kan Brahma Wihara. Ada juga pasangannya yaitu Abinha Pacawekana. Perenungan kerap kali bahwa syair yang kelompok pertama, kan ada dua kelompok kalau kita mau kelompokkan besar, yaitu tentang kewajaran, tentang hukum alam yang tidak bisa dilawan dan itu menjadi wajar, yaitu kelapukan, sakit, dan kematian. Silahkan merawat diri, rambut yang putih disemir jadi hitam, silahkan. Ya. Pakai skincare, silahkan. Ke salon silahkan, merawat diri silahkan, tapi sadari itu tidak kekal. Diisi pengetahuan, diisi pandangan benar bahwa perawatan diri saya ini untuk menunjang kinerja saya, perawatan saya ini untuk melancarkan pekerjaan saya, tapi saya tahu ini tidak kekal. Sehingga ketika dia berlalu, dia berubah, saya tidak akan terlalu menderita. Mungkin menderita tapi sebentar. Sekejap. Kenapa? Karena tahu perawatan ini, penjagaan ini tidak kekal. Silakan. Kenapa? Karena dengan dirawat sedikit lebih awet ketimbang tidak dirawat. Jadi memahami anicca dukkha anatta dengan kebijaksanaan, dengan pandangan benar bahwa perawatan semua ini untuk melancarkan, untuk mendukung, bahkan untuk meningkatkan kinerja, tetapi saya tahu ini tidak kekal. Kenapa? Karena sebenarnya sehari-hari kita melakukan itu, tapi kadang kurang diisi perenungan. Siapa yang di sini makannya seminggu sekali? Enggak ya? Musim kondangan bisa sehari 5 kali. Rata-rata makan sehari 2 atau 3 kali. Itu perawatan. Siapa yang di sini mandinya dirapel, dirangkum sebulan sekali? Oh, di kota apalagi panas, bisa sehari 2-3 kali. Ya. Karena kita tropis, kita boleh sering mandi. Ya, karena kita tropis dan airnya masih cukup banyak. Dan selanjutnya itu semua perawatan. Nah, tinggal kita isi perenungan, ini tidak kekal. Artinya ketika lagi mandi airnya mati, ya nggak usah ngamuk, nggak usah marah. Kenapa? Ya tidak kekal. Ketika makan orderannya tidak sesuai, ya tidak usah marah. Tidak usah anarkis. Kenapa? Ya karena tidak kekal, karena bukan milikku. Nah, ketika kita isi dengan perenungan, perawatan-perawatan, penjagaan-penjagaan tersebut, ya kita akan bisa menghadapi apapun dengan lebih tenang, dengan lebih terkendali. Karena nggak ada yang bisa membuat kita damai, nggak ada. Nggak ada yang bisa membuat kita tentram selain upaya baik kita sendiri. Nah, perenungan itu, usia tua, sakit, dan kematian. Kelapukan atau usia tua. Kenapa kita mandi minimal sehari sekali? Karena kelapukan. Jadi kelapukan itu bukan 70, 80, 90, 112 tahun, bukan. Setiap saat itu kita mengalami kelapukan. Kenapa kita mandi tiap hari? Karena kita lapuk. Orang daerah bilang ada bolot. Tahu bolot? Temannya Daki itu. Kenapa? Karena tiap saat sel kulit kita ini, ya, sel tubuh kita ini yang paling kelihatan di luarnya adalah kulit, itu mati. Diganti dengan yang baru. Nah, ketika dia mati belum terlepas, dan ini jumlahnya miliaran, jadi kotor. Nah, karena jadi kotor, harus dirawat. Tetapi ketika merawat, diiringi perenungan, ini tidak kekal. Ini bukan milikku, ini bukan aku. Ini berubah terus-menerus. Tidak patut dilekati, karena ketika melekati, kita akan menderita. Itu kan sudah seperti meditasi kan? Ya.
Jadi silakan merawat, silakan menjaga, silakan mengondisikan yang terbaik, tapi diisi dengan perenungan. Bahwa kelapukan, sakit, dan kematian terjadi setiap saat. Akan muncul kapan saja ketika semua kondisi-kondisinya mendukung. Ketika sakit, ya, kita terima dahulu sakitnya. Terima dahulu, terutama sakit berat. Ya, saya sakit, saya harus istirahat. Bahkan ini kesempatan saya liburan, bukan jalan-jalan, bukan happy-happy, saya liburan tetap bayaran. Ya, rumah sakit mahal. Liburan kan bayar mahal, rumah sakit juga mahal, tapi bedanya kita istirahat. Terima dahulu sakitnya, kalau sakitnya diterima, ya saya sedang sakit, saya harus istirahat, mentalnya sudah bagus. Ketika mentalnya bagus, mengikuti petunjuk dari dokter, dari medis, obat vitamin yang sesuai, petunjuk yang masuk akal, sangat besar peluangnya cepat sembuh. Karena mentalnya sudah benar. Tapi kalau sakit, mentalnya ikut sakit, sering terjadi makanannya bagus, obatnya bagus, vitaminnya bagus, petunjuknya bagus, lama sembuhnya. Kenapa? Karena kuncinya pada mental kita. Kuncinya pada batin kita. Termasuk ke yang pertama. Salah satu penyebab orang tua itu tidak happy, tentu banyak sebabnya karena tidak ada sebab tunggal, adalah tidak menerima dirinya sudah tua. Banyak orang tua tidak happy, makan tidak kurang, anak guyup rukun, saudara sering datang, jalan-jalan tidak ketinggalan. Tapi kok nggak happy? Selidik punya selidik, dia nggak rela, dia tua. Padahal sudah tua, mau diapain? Sudah 70, ya sudahlah. Dulu saya waktu 30, 40, wah saya senam Zumba Bante. Ya sekarang diganti senam Tai Chi. Ya jangan senam Zumba, ya pedot pinggangnya. Ya harus lihat usia. Harus menerima, iya saya sudah tua. Dulu saya mampu mengangkat 50 kilo sekaligus. Ya sekarang saya cicil 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Tetap bisa, cuman memang nambah waktu. Harus menerima, saya sudah tua. Sehingga saya harus membuat aktivitas yang selaras dengan fisik saya. Kadang fisiknya tua, batinnya ikut tua. Apa? Pikun. Pikun. Kalau pikunnya belum makan, nggak apa-apa, paling kenyang. Lah kalau pikunnya minum obat, celaka loh. Udah minum obat? Belum minum. Ntar keponakannya datang, kan nggak tahu keponakan tadi kan? Udah minum obat? Belum minum. Lah overdosis. Jadi terima tua. Bahkan yang lebih bagus, saya lupa istilahnya. Ada budaya Jepang di negara Asia Timur, persiapan ketika tua. Mungkin itu 60, mungkin 50-an. Jadi dia udah siap-siap nih pensiun. Itu bagus. Nanti tiba waktunya dia pensiun, dia tidak kaget, tidak syok, tidak stres, tidak depresi. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan kelak dia tua. Di Indonesia nggak ada budaya gitu ya. Indonesia selalu budayanya mangan ramangan asal ngumpul. Nggak mikirin tua, penting ngumpul aja. Tapi itu bagus juga. Sehingga yang berat-berat, kalau sudah 60-70 yang berat-berat, yang besar-besar, mulai didelegasikan, mulai diwariskan. Tentu diajarkan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika tiba waktunya benar-benar tua secara fisik, secara batin, kita tidak kaget, tidak stres. Kenapa? Karena ini pasti hukum alam. Dan yang ketiga, ketika kita sudah siap menerima kita sudah tua, yang paling ukuran utama adalah usia.
kemudian kita saat sakit, ya, terutama sakit menengah atau sakit berat, kita bisa menerima kita sakit, nah itu sudah latihan mental yang sangat berharga. Latihan mental yang sangat berguna. Kelak ketika yang ketiga muncul kita mengalami kematian, ya kita akan menghadapinya dengan tenang. Tidak dengan gelisah, tidak dengan ketakutan. Dan cerita kematian, situasi kematian tidak pernah pandang usia. Tidak pernah lihat latar belakang. Bayi dalam kandungan bisa meninggal. Anak remaja yang lagi seneng-senengnya belajar mengejar dunia bisa meninggal. Orang yang lagi suksesnya bekerja bisa meninggal. Orang yang karirnya lagi cemerlang bisa meninggal. Orang yang asetnya, kepemilikannya, hartanya sangat banyak, tak terhitung, bisa meninggal. Apalagi kalau yang memang sudah sepuh dan sakit. Nah, pelajaran-pelajaran itu membuat kita menghadapi kewajaran, menghadapi hukum alam, menghadapi kesunyataan, membuat kita menjadi bersemangat. Jadi realistis. Jadi meskipun kita sudah usia, kita masih produktif, kita bisa menjalaninya. Selama nanti memang tiap orang beda-beda power fisiknya. Saya banyak kali menjumpai orang-orang daerah 70, 80 masih sehat. Enggak apa-apa. Kenapa? Dengan dia bekerja, dengan dia produktif, dia bisa mengisi hari pensiunnya dengan bermanfaat. Bagus. Tapi kalau yang memang fisiknya tidak prima, ya jangan memaksakan diri. Kenapa? Karena fisik tidak bisa dibohongi. Umur tidak bisa dibohongi. Tapi bagi orang tertentu yang fisiknya masih prima dan dia senang bekerja, lakukan. Kenapa? Justru dengan kita memahami kelapukan, sakit, dan kematian, kita malah menjadi semakin rajin. Semakin semangat. Kenapa? Karena kita pasti akan menghadapi itu. Kita akan menjalani itu. Nah, karena kita menyadari kita pasti mengalami itu, kita malah menjadi rajin, menjadi tekun, menjadi semangat. Karena itu pasti. Artinya apa? Saya belum mengalami itu. Atau belum nemen mengalami itu. Nah karena belum parah mengalami itu, justru ini waktu, kesempatan yang sangat baik saya untuk mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Bekerja, beraktivitas, kewajiban, tanggung jawab. Bahkan ibu rumah tangga itu punya peran yang sangat besar. Artinya menjadi ibu rumah tangga dijalankan dengan sungguh-sungguh, dijalankan dengan sangat baik, itu punya nilai yang sangat besar. Pernah ada penelitian, ngoret-ngoret, ngitung-ngitung tentang berapa sih ibu rumah tangga itu kalau digaji. Nah, bapak-bapak, saya yang kerja, saya yang cari uang. Iya, tapi jangan sepelekan ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu juga ahli psikologi. Ibu-ibu itu juga koki, chef. Ibu-ibu itu juga osin. Loh, mahal loh. Ya. Ibu-ibu itu juga ahli manajemen. Ibu-ibu juga itu ahli keuangan. Sisa 300 perak aja lumayan bisa buat beli garam. Ibu-ibu itu juga seperti dokter, seperti perawat. Ternyata setelah ditotal, melebihi gaji para direktur. Artinya perannya ternyata sangat besar meskipun sebagai ibu rumah tangga. Jangan disepelekan. Apalagi kalau udah ibu rumah tangga, ngantor, kerja, dagang, walah. Itu memang emak-emak yang bisa begitu. Bapak-bapak satu aja udah keliengan. Multitasking. Ya. Jadi sebagai apapun kita jalani dengan produktif, dengan bermanfaat meskipun kita sudah usia, sudah sepuh. Itu tentu lebih bijaksana daripada kita tidak belajar sama sekali.
Terlebih salah satu ujungnya kehidupan adalah kematian. Meskipun nanti lahir kembali cerita lain. Kenapa? Karena kematian tidak memberi tanda. Tidak harus pakai signal untuk dia datang. Kematian tidak melihat usia. Kematian tidak melihat dia siapa. Waktu zaman COVID, ini kan semua alumni COVID ya. Sama juga, saya juga. Saya dapat cerita dari teman di sebuah kota lain. Ada teman yang kena COVID. Wah, itu sudah semua chaos, semua bingung. Jadi kami urunan, bantu, sebisanya bantu, titip ke titip. Ya mau nggak mau, karena kan nggak boleh datang, nggak boleh ketemu. Ya, jadi titip suster atau berusaha kenal dengan suster supaya bisa nitip bantuan makanan atau obat apa kepada yang di BPJS itu. Sampai lupa inget. Selamat. Udah dibolongin sininya waktu dirawat. Singkat cerita, selamat. Sebaliknya ada orang pengusaha besar sekali, salah satu usahanya jualan oksigen, meninggal. Tidak melihat latar belakang. Dan saat itu oksigen lagi mahal-mahalnya. Ya, karena butuhnya oksigen kan, karena pernapasan. Meninggal. Padahal punya akses yang luar biasa. Kenalan pejabat tidak sedikit. Uang tidak terhingga. Tapi berbagai macam faktor bisa terjadi. Kita bicara kematian. Minggu lalu, saya waktu selesai acara siang, nyampe ke wihara, lagi minum, datang saudara. Cerita-cerita, ternyata dia mau ngelayat. Nah, singkatnya sepupu saya meninggal, tapi beda angkatan. Beda angkatan. Karena keluarga besar sekali, ya, yang katanya 7 turunan nggak habis, sayangnya saya keturunan ke-11. Kehabisan nih, ya. Nggak ada sisa. Nah, karena saya penasaran dan masih ada waktu, ya sudah, saya ngikut. Pengen tahu siapa sih? Pas ngeliat fotonya, oh iya kenal. Saking jarang ketemu, beda angkatan, beda usia. Saya tanya sama istrinya, "Cik, kenapa engkau meninggal?" Itu Bante, keselak gigi palsu. Aduh. Jadi yang punya gigi palsu, hati-hati. Udah kejadian. Jadi beliau itu ketika sudah benar-benar meninggal, dicek semua, pokoknya secara medis sudah meninggal, sama dokternya diurut, dipijit perutnya. Diurut, karena kan ada ganjel nih. Terus keluar, bener gigi palsunya. Nyangkut. Nah, jadi yang punya bulu mata palsu, alis palsu, gigi palsu, hati-hati. Ya memang secara enteng. Mendiang gak menderita, gak sakit infus dan sebagainya, keluarga gak repot. Terus ngirit loh, rumah sakit kan mahal. Tapi ya mendadak begitu, mengagetkan. Ya sudahlah, keluarga berusaha menerima. Ya, jadi gara-gara gigi palsu bisa meninggal. Kematian kapanpun bisa datang. Sehingga dengan penyadaran seperti ini, ya tidak perlu ada kesombongan. Nggak perlu ada yang disombongkan. Paling hebat, paling keren, paling pinter, paling ganteng, paling cantik, paling kaya dan sebagainya. Kalau kita di zoom out di semesta, nggak ada apa-apanya. Pernah ya lihat di YouTube itu, unik itu, astronomi. Kita di semesta ini nggak ada apa-apanya. Galaksi Bima Sakti itu secuil. Dan kata para saintifik, kehidupan di bumi ini saintifik ya, ilmu pengetahuan ya. Ini karena nggak sengaja. Jadi di bumi kita ini karena nggak sengaja karena kondisi mendukung. Iya. Karena proses yang tidak sengaja, kimiawi yang tidak sengaja, terjadi evolusi, muncullah kehidupan di bumi yang unik ini. Jadi kalau nggak sengaja apa yang mau disombongkan? Oh nggak sengaja kok. Bukan ciptaan, bukan bikinan, bukan create, bukan. Tapi ketidaksengajaan dari kimia-kimia yang bertemu. Proses evolusi yang panjang.
Jadi apa yang perlu disombongkan? Kalau kita di zoom out ini tata surya kita, galaksi Bima Sakti, tetanggan sama Andromeda, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Apa yang perlu disombongkan? Tetapi dengan penyadaran ini membuat kita menjadi rajin, menjadi tekun, menjadi realistis, menjadi humble, menjadi bijaksana, menjadi bermanfaat. Kenapa? Karena kita kelak pasti lapuk, sakit, dan mengalami kematian. Dan karena kematian pasti, nggak usah dipercepat. Nggak usah nyerobot antrian, jangan. Meskipun itu pinjol, meskipun itu karena mumet kerjaan ini itu dan sebagainya, hadapi, jalani, gentleman, cengli. Nah, itu penyebabnya kita kok hadapi, jangan kabur, jangan lari. Makanya sebelum bertindak, pikir panjang. Sebelum mengambil keputusan yang penting, pikir masak-masak supaya konsekuensinya kita sudah siap. Terutama konsekuensi yang terburuk. Kenapa? Kita yang melakukan yang harus bertanggung jawab. Hadapi, artinya apa? Jangan bunuh diri. Kenapa? Wong pasti mati. Enggak diapa-apain juga mati. Nggak usah dipercepat. Lo gimana? Hadapi masalah itu. Tanya, diskusikan. Cari orang untuk menjelaskan. Jangan bunuh diri. Apalagi kalau bahasa filosofi begini. Selama itu masalah, pasti ada jalan keluar. Kalau tidak ada jalan keluar, berarti itu bukan masalah. Nah kalau bukan masalah, ngapain dipusingin? Ini nggak ada jalan keluar, berarti bukan masalah. Ya sudah, santai aja. Artinya apa? Ya terus berupaya. Berupaya. Jadi ketika ada masalah, hadapi, jangan lari. Kenapa? Ya karena kita sendiri yang melakukan, harus gentleman. Makanya sebelum mengambil keputusan yang penting, pikirkan, pertimbangkan. Dan memikirkan itu nggak usah setahun. Bisa dengan sangat cepat. Kenapa? Pikiran begitu dahsyat. Nah dari kita belajar, dari kita mengembangkan diri, kita bisa berpikir dengan sangat cepat, dibantu dengan kebijaksanaan. Mikirnya juga nggak usah hitungan waktu yang lama. Tapi dengan kebijaksanaan kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Supaya nanti risikonya bisa kita juga hadapi. Jangan bunuh diri, jangan. Karena pasti mati. Nggak usah dipercepat. Kalau perlu diawet-awet. Dan kalau suatu ketika ketemu dewa kematian, datang ketika, kamu boarding, nego, sehari aja. Oke, nah, besok datang lagi. Oh udah siap, 1 hari lagi aja. Terus nego, sampai blenek dia. Kenapa? Karena hidup itu begitu berharga. Kematian pasti, karena dia pasti, tidak usah dipercepat. Justru kalau bisa diawet-awet, meskipun tetap akan mengalami kematian. Kenapa? Karena hidup itu sangat berharga, sangat bernilai. Nah makanya, ini kok udah jam 11 ya. Cepat men. Ya tadi saya mengutip di dalam Anggutara Nikaya, kelompok 4. Di situ belakangan disebut, diberi judul sutanya, Tamo Tama Sutta. Ini terkenal sekali. Ya, Anggutara Nikaya kelompok 4. Saya sudah mengatakan, oh para biku, ada 4 jenis manusia di dunia ini. Ya. Tamo, Tama, Parayano. Tamo, T-A-M-O, sama dengan T-A-M-A, yaitu masalah tata bahasa saja. Artinya gelap, suram. Parayano itu menuju ke. Ada orang yang dari gelap menuju gelap. Atau dari gelap tetap gelap. Dari gelap malah semakin gelap. Artinya apa? Dia lahir di lingkungan yang tidak mendukung. Tidak ada pendidikan, chaos, perang dan sebagainya. Dan karena dia tidak punya pengetahuan yang baik, tidak punya pandangan benar, tidak punya kebijaksanaan, perilakunya dalam bahasa Buddhis melanggar sila. Semakin gelap. Atau paling tidak tetap gelap. Dan ketika meninggal, beneran gelap. Sudah lahir di kondisi yang gelap, tidak mendukung, tidak ada pengetahuan yang benar,
tidak ada moral, tidak ada kebaikan, adanya chaos. Dan saat ini mudah sekali kita lihat beritanya nyata, ya, terjadi saat ini masih terjadi karena perang. Dan karena tidak ada pilihan dan tidak punya kesempatan, karma baiknya juga tidak muncul, tidak berbuah saat itu, tetap gelap. Adanya kriminal, adanya kejahatan dan sebagainya. Ketika meninggal, semakin gelap. Apakah Niraya, Tiracana, Peta, atau Asura. Yang kedua, Tamo Joti Parayano. Dari gelap menuju ke terang. Joti, terang. Orang yang lahir di lingkungan yang tidak mendukung, tidak kondusif, tapi dia berjuang. Dia berupaya. Dia tekun, dia rajin, dia semangat, dia selaras dengan hukum alam, dengan hukum sebab akibat. Sehingga gelapnya kelahiran dia, gelapnya latar belakang dia tidak menyurutkan dia untuk berjuang. Sehingga dia menjadi terang. Ketika dia meninggal, dia semakin terang, terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia. Ibu bapak hadirin sekalian yang kami hormati, kelahiran dalam surga itu, kalau kita punya basic dhamma yang bagus, itu sangat mendukung. Karena Sang Buddha juga memuji buah kelahiran di alam surga. Dalam bahasa kita yang sederhana, kenapa kelahiran dalam surga, di alam bahagia itu dicari, dituju, diidam-idamkan? Dalam bahasa kita, di alam surga itu nggak usah repot ngurusin dapur, ngebul. Iya. Kenapa? Berkat kekuatan kebajikannya, kebutuhannya muncul, kebutuhannya tersedia dengan kekuatan kebajikan dewa-dewi itu. Kita di manusia, apapun alasannya, ujung-ujungnya dapur ngebul. Betul? Kerja keras, buka toko, mengasah skill, keterampilan, apapun. Bahkan orang jahat pun, orang buruk pun juga punya tujuan yang sama. Caranya beda, yaitu dapurnya supaya ngebul. Ini istilah ya, maksudnya paham kan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu manusia. Tapi dewa-dewi tidak. Kebutuhan hidupnya muncul dari kekuatan kebajikannya yang selama ini dilakukan. Makanya kalau suatu ketika Sukawaga ini tur ke alam surga, para manula, jalan-jalan jangan yang ke puncak aja. Coba kali-kali ke alam surga, cek di sana, nggak ada yang jualan kue tiaw, nggak ada. Di sana kebutuhan muncul karena kekuatan karma baiknya. Dan itu logis, kenapa? Karena materinya berbeda, alam materinya dengan manusia ini berbeda. Nah, kalau sudah nggak ngurusin dapur ngebul, punya basic dhamma, bicara dana, bicara sila, bicara samadhi, itu sudah terkondisi. Makanya banyak sekali dewa-dewi ketika belajar dhamma itu mudah mencapai kesucian. Kenapa? Karena mereka udah nggak ruwet dengan dapur ngebul. Itu dasarnya. Coba, ibu bapak mau ngomong apapun, ujung-ujungnya apa? Dapur ngebul. Belajar biar pinter. Pinter supaya apa? Kalau pinter nanti dapat posisi bagus. Dan posisi bagus apa? Supaya gajinya bagus. Gajinya bagus apa? Ya dapur ngebul. Tanya apa ujung-ujungnya dapur ngebul. Karena itu memang itu hidupnya manusia. Itu alamnya manusia. Tapi alam dewa, alam Brahma, lain ceritanya. Nah itu kenapa alam-alam bahagia itu dipuji, bahkan dituju untuk kelahiran selanjutnya, joti, terang, karena ketika basic dhamanya itu bagus, mendukung sekali untuk melanjutkan latihan dhamma. Yang ketiga, ada tipe kondisi manusia, joti, tama, parayano. Dari terang menuju gelap. Ini mesake, kasihan. Dan ini tugas orang tua, tugas senior, tugas keluarga pada umumnya untuk membantu, mensupport, mengarahkan. Supaya jangan sudah terang,
malah menjadi gelap. Ya narkoba kah, judi kah, kadang ada judul ya, dan sebagainya. Coba cek HP-nya masing-masing ya. Ada aplikasinya nggak nih? Ini game, bukan game, orang ada deposit kok. Game nggak ada depositnya. Nggak akan menang, kenapa? Ya lawannya komputer, sistem. Kalau ngelawan orang, ya kalau selama dia bukan master, dia bukan pesulap, itu 50-50 peluangnya. Kecuali kalau master, ya karena memang kalau contoh semua itu bisa dipelajari, ya sampai sudah jadi setara kemampuan tukang sulap, pasti kalah. Tapi kalau yang alamiah itu 50-50. Tapi ngelawan sistem, lawan komputer, ya nggak bisa menang. Kecuali kejadian yang di Bantul. Caranya apa? Bikin akun baru terus. Ya, bikin akun baru menang, tutup. Bikin akun baru menang, tutup. Menang, tapi tangkap polisi. Pertanyaannya, polisi tahu dari mana? Nah ini dia. Yang lapor siapa? Masyarakat? Nggak mungkin. Masyarakat nggak tahu. Bandarnya yang laporan. Tapi tetap itu ya tidak benar, tidak sesuai. Ya bertentangan dengan hukum. Kenapa? Ya karena judi. Jadi kalau sudah terang, jaga jangan sampai gelap. Kenapa? Karena kalau sudah gelap, munculnya bangkitnya itu sulit. Tapi ada yang begitu kan? Ya, lahir di keluarga terpandang, kaya raya, ya 7 turunan masih turunan ke-5, masih ada. 11 sudah habis. Ya. Masih punya aset-aset dari leluhur, dari keluarga besar. Nah, terang kan, dijaga. Jangan sampai gelap. Lalu apa? Sejak dini si anak ini diajarkan belajar. Diajarkan bekerja. Diajarkan mandiri. Kalau saya sering kasih contoh paling gampang itu, nggak tahu ini sekarang masih relevan apa enggak ya. Tapi saya ngalami waktu saya kecil. Gini-gini saya pernah kecil juga. Diajarin nabung. Koin. Dulu nggak ngerti. Koin. Dulu koin gampang sekali kan ya. Zaman dulu ya. Apalagi koinnya masih bagus-bagus tuh. Buat kerokan itu wah mantap sekali tuh. Ternyata itu ngajarin manajemen uang. Memahami uang dengan benar. Bukan nanti endingnya tebok celengan. Bukan. Tapi ternyata mengerti bahwa uang ini alat. Nah alat ini netral seperti pisau. Digunakan dengan benar memberi manfaat, salah menggunakan memberi celaka, memberi bahaya. Nah tapi taunya kan udah gede. Tapi dididik sejak kecil mengerti, memahami itu alat. Yang kita harus pahami dengan kebijaksanaan. Nah itu. Kecuali anak ibu bapak dipindah alamatkan jadi warga suku Baduy. Nggak apa-apa, nggak usah sekolah. Nggak usah ngerti uang, nggak usah ngerti teknologi, sinyalnya juga nggak ada, nggak apa-apa. Jadi berkebun aja bertani, nanam duren, nanam jengkol, nanam pete, nggak apa-apa. Di sana bisa hidup tanpa uang, bisa. Terutama Baduy dalam, Baduy luar pun bisa, karena kebunnya masih luas, apalagi Baduy dalam, bisa. Sangat bisa, nggak usah belajar, nggak usah sekolah, nggak usah punya skill tertentu, nggak usah. Yang penting bersatu dengan alam. Hidup sepenuhnya 100% dari alam, bisa. Tapi pertanyaannya, kita kan bukan orang Baduy. Ya kan? Ada orang Baduy sini? Tidak ada. Artinya apa? Ya tugas senior, tugas orang tua, tugas kakak, tugas keluarga mengarahkan junior-juniornya, anak-anaknya, adik-adiknya untuk berkembang. Supaya jotinya ini, terangnya ini tidak berlalu begitu saja. Jangan malah dimanjakan. Cinta dengan pemanjaan dua hal yang berbeda. Ya, makanya kalau orang tua ini, suami istri, papa mama, ketika mau mendidik anak ya sejak dini harus sepakat dulu. Ya. Jadi kalau anaknya nangis tapi dia ngancem, nangisnya karena ngancem, dibiarin. Terus ditegaskan. Misalkan suruh cuci tangan. Sebelum cuci tangan. Enggak mau. Dia ngambek. Biarin. Harus sepakat.
Biarin dia nangis demi dia mengerti. Yang rese engkongnya datang. Emaknya datang. Langsung digendong makan. Lah bubar. Betul engkong mak gitu ya. Jangan, ini dalam rangka mendidik mentalnya dia. Supaya tetap menjaga jotinya itu, menjaga terangnya. Kenapa? Karena kalau dia sudah punya senjata menekan, mengintimidasi orang tuanya, kelak dia dewasa, sangat merugikan mental dia. Tidak punya ketangguhan, tidak punya kekuatan, tidak punya ketahanan, tidak punya batin yang luhur, tidak mengerti sebab akibat. Nah, jangan sampai sudah terang malah menjadi gelap. Dan ketika meninggal, ya terlahir di alam rendah. Nah, yang paling ideal memang yang keempat, joti-joti parayano. Dari terang menuju ke terang. Atau paling tidak dari terang tetap terang. Bagusnya dari terang semakin terang. Idealnya mencapai kesucian. Makanya banyak orang-orang yang sukses dia belajar dari leluhurnya. Kenapa? Karena pasti ada miss sedikit banyak dari leluhurnya. Missnya ini diperbaiki. Contoh misalkan, leluhurnya ini istrinya 23. Ya saya satu aja lah. Ya 23, 22 kan masih lumayan, menang satu. Ya jangan. Nah contoh-contoh sejarah itu dipelajari. Supaya ada evaluasi, ada perbaikan, ada hal-hal yang bisa untuk dikembangkan. Supaya terangnya malah semakin terang. Dan ketika meninggal, ya beneran kondisi terangnya itu mengondisikan terlahir di alam bahagia, alam surga yang gak usah repot ngurusin dapur ngebul. Nah ini 4 jenis manusia. Yang paling bagus memang dari gelap ke terang. Yang terideal dari terang ke terang. Yang dihindari gelap tetap gelap, atau sudah terang malah jatuh menuju ke gelap. Nah, bagi yang muda-muda terus belajar, tidak ada cara lain. Kembangkan diri dengan caranya masing-masing yang positif. Tidak harus niru teman, tidak harus. Dan sebagai orang tua, jangan terlalu membatasi keterampilan ataupun ilmu yang anak ingin lakukan. Kenapa? Karena zaman sekarang semua bisa jadi kerjaan. Zaman dahulu anak main musik, diomelin, dipatahin gitarnya, drumnya dirobek. Zaman dulu, kenapa? Ya paling jadi pengamen nanti. Zaman dulu. Zaman sekarang kalau sungguhan bisa jualan. Apakah dia punya label, apakah dia bikin channel, apakah dia punya media sosial. Semua keterampilan zaman sekarang bisa menjadi income. Selama janjiannya adalah moral, kamu lakukan kesenangan kamu. Tapi kuncinya di moral. Harus ada moral, harus ada etika. Pasti kamu senang, dan kalau kamu senang, nguliknya, kamu mendalaminya, kamu menelisiknya, nah pasti lebih enteng ketimbang kamu dipaksa. Tugas orang tua, mendorong, mendukung apa yang mau dikerjakan atau mau digeluti, mau didalami oleh anak-anaknya. Ya. Jalan tengahnya, harmonisasinya adalah moral. Kenapa? Karena kalau dia dipaksa dan dia nggak mau, mungkin dia melakukan, tapi berat hati. Zaman dulu ada kejadian miris sekali. Orang ya secara aset tak terhingga lah. Ngotot maksa anaknya jadi dokter. Si anak nggak mau. Karena dia punya mimpi yang lain. Tapi ribut terus. Akhirnya dengan terpaksa dia kuliah kedokteran. Berapa tahun? 6 tahun ya? 6, 7 tahun? 8? 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun selesai, dia pulang ke rumah orang tuanya, dia kasihkan ijazahnya, dia pergi dengan nangis. Orang tuanya pun nangis. Kenapa? Yang dicari kan ijazahnya, kan ijazah udah. 6 tahun sia-sia. Ya sia-sia dalam arti maksudnya mimpi dia 6 tahun itu dia baru start lagi. Nah itu, jangan sampai begitu. Nah, komunikasi yang baik. Orang tua mendorong, orang tua fasilitasi, orang tua mendukung supaya terangnya ini tetap terang.
atau semakin terang. Ya, jadi zaman sekarang kuncinya kualitas, karena pembandingan tidak bisa dihindari. Kalau orang punya kualitas, jangan khawatir, pasti bisa bertumbuh. Ya, ada filosofi zaman dulu kurang lebih begini. Wong urip sing digoleki iku jenang, dudu jeneng. Nah, kebalik ya. Orang hidup itu yang digoleki jeneng, dudu jenang. Orang hidup itu yang dicari adalah nama. Nama ini istilah, ya, bukan jenang. Jenang ini dodol atau kue. Maksudnya hidup ini yang dicari yang utama adalah kualitas, prestasi, bukan makanan. Nah, kalau sudah punya kualitas, sudah punya prestasi, apalagi sudah punya nilai yang luar biasa, yang sangat value-nya tinggi, jenangnya, dodolnya, kuenya, makanannya sebagai istilah, itu otomatis akan datang. Tapi kalau yang dicari itu jenang dahulu, jenengnya dilupakan, malah nggak akan maju. Nah, kebanyakan orang yang dicari, yang tidak belajar, tidak bertumbuh, mencari jenang, melupakan jeneng. Jenang itu dodol, jeneng itu nama. Nah, jenang itu adalah makanan, ya, dasarnya. Jeneng itu kualitas. Kalau punya kualitas, pasti dicari. Betul? Nggak bisa orang ngebandingin ya sekarang. Media sosial nggak ada yang bisa lagi ditutupi. Nah, kalau kita punya kualitas, kadang kita tidak ngiklan pun tetap ada yang mencari. Apalagi bisa iklan dengan baik. Gitu. Sudah terbukti di media-media, raksasa elektronik Amerika mulai kepayahan ngelawan elektronik dari China. Kenapa? Karena China meningkatkan kualitas, ngepresin harganya. Persaingan nggak bisa dihindari. Nggak ngantri kan? Nggak ngantri apel kerwa kan? Nggak usah. Spek lebih canggih, lebih murah banyak. Nah, itu jeneng. Kalau punya jeneng, orang akan mencari. Membanding-bandingkan tidak bisa dihindari. Nah, jeneng itulah joti, terang. Kalau kita punya terang, ya, seperti filosofi kebun bunga, kalau melihat kupu-kupu, ngelihat tahun, ngelihat serangga-serangga yang indah, nggak usah dikejar, nggak usah dijaring, nggak usah ditangkap. Bikin taman yang indah, taman yang penuh bunga, kupu-kupu, serangga yang indah akan datang sendiri. Itulah joti, itulah jeneng, itulah kualitas. Nah, kita belajar dhamma, karena kita pasti akan menua, ya. Marilah menua dengan kualitas, menua dengan nilai, menua dengan manfaat, menua dengan hal-hal yang berguna. Jangan pernah menyerah meskipun usia sudah tua, karena semua punya kesempatan yang sama untuk berjuang mengembangkan dirinya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam dhamma. Kami akhiri sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.